Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 332, Betapa Murahnya Hailey. Victoria menatap Jordan dan bertanya, "Jordan, di mana ayahku?" Jordan menggelengkan kepalanya karena dia hanya tahu Norman telah meninggal, tetapi dia tidak tahu di mana tepatnya dia berada. Komisaris Lewis, yang juga mengenal Norman Clarke, bertanya dengan bingung, mengapa semua orang begitu yakin bahwa Norman Clarke masih hidup. Russell menunjuk ke arah Jordan dan berkata, dia punya foto Norman yang diambil baru-baru ini. Komisaris Lewis memandang Jordan dan bertanya, bisakah Anda menunjukkan fotonya? Jordan mengangguk dan menunjukkan foto itu kepada Komisaris Lewis, yang kemudian Komisaris Lewis mengangguk. Benar, dia Norman Clarke. Dia berusia 40-an 11 tahun yang lalu, jadi dia pasti berusia 50-an sekarang. Tuan Stelle, bagaimana Anda mendapatkan foto ini? Tentu saja Jordan tidak bisa mengungkap identitas saudaranya, Jesse. Jadi, dia berkata, saya pergi ke Prancis untuk menyelidiki pembunuh ayah Victoria dan menawarkan hadiah sebesar 5 juta franc untuk mengumpulkan beberapa petunjuk. Jadi, seseorang memberikan ini kepada saya. Penjelasannya juga masuk akal. Selain itu, mereka hanya perlu melakukan pemeriksaan kecil untuk mengetahui bahwa Jordan memang menawarkan hadiah 5 juta franc di Paris untuk mendapatkan beberapa petunjuk. Saat itu, Russell berkata, Komisaris Lewis, saya juga sedang menyelidiki masalah kematian Norman Clarke. Saya juga punya foto Norman bersama tersangka pembunuh pada hari kematiannya, dan tersangka itu adalah ayah Jordan, Rowan Stelle. Di mana fotonya? Tanya Komisaris Lewis. Russell berkata, di rumah. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya segera. Komisaris Lewis menatap Victoria dan berkata, Tuan Dalton, Tuan Stelle, silakan ikut saya kembali ke kantor polisi dan bantu kami dalam penyelidikan kasus Tuan Norman Clarke. Setelah itu, Komisaris Lewis menatap Victoria dan bertanya, Anda pasti putri Tuan Norman Clarke, kan? Ikutlah dengan kami juga. Tentu. Ketiganya tidak membantah. Aku juga putri Norman. Aku akan ikut denganmu. Emily, yang berada di samping, juga berjalan mendekat. Komisaris Lewis mengangguk dan berkata, silakan ikut dengan kami. Setelah mengatakan itu, Komisaris Lewis berbalik dan pergi sambil memberi instruksi kepada petugas polisi lainnya, bawa pergi para pembuat onar ini. Ya. Setelah Jordan, Russell, Victoria dan tokoh utama lainnya pergi, pesta pernikahan yang meriah itu resmi berakhir pula. Para tamu juga meninggalkan meja dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Brett berkata, kakek, Jordan tidak melakukan apapun, dan dia juga tidak memiliki catatan kriminal. Dia tidak melakukan kejahatan apapun di AS. Dia mungkin akan berpura-pura tidak tahu apapun tentang Norman, dan saya rasa dia akan segera dibebaskan. Si berandal ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia kembali bersama Victoria Clarke, sama sekali tidak peduli pada Lauren. Aku harus memberinya pelajaran. Martin berkata acuh tak acuh dengan ekspresi cemberut, jangan khawatir, Jordan tidak akan bisa lolos begitu saja kali ini. Bahkan jika dia meninggalkan kantor polisi tanpa cedera, aku akan memastikan dia kehilangan selapis kulit. Dia ingin pergi tanpa tanggung jawab setelah menindas cucu perempuanku. Dia pasti sedang bermimpi. Setelah berkata demikian, Martin melangkah maju dan pergi juga. Ketika keluarga Howard sampai di pintu, mereka melihat Hailey sudah lama tiba. Hailey berdiri di tempat, tampak seperti wanita muda yang tidak berpengalaman. Dia pikir dia cukup cantik untuk menarik perhatian Martin. Akan tetapi, keluarga Howard hanya pergi begitu saja tanpa memandangnya sama sekali. Ketika Hailey bersentuhan bahu dengan Brett saat mereka berjalan lewat, Hailey mengulurkan jari rampingnya untuk meraih tangan Brett. Brett berhenti dan menatap Hailey, yang menatapnya dengan penuh perhatian. Ada yang ingin kukatakan padamu. Brett tampak agak kesal, dan ia langsung berkata kepada Martin, kakek, kalian pulang dulu. Aku akan ke kamar mandi. Setelah keluarganya pergi, Brett berkata dengan kesal, apa yang terjadi? Hailey bertanya sambil tersenyum, apakah itu kakekmu? Ketika Brett pergi ke Villa Jordan untuk menemui Hailey sebelumnya, dia menunjukkan beberapa foto kakeknya dengan banyak foto besar, yang membuat Hailey kagum dan terkagum. Ya, ada apa? Tanya Brett dingin. Hailey berkata dengan senyum manis, mengapa kamu tidak mengenalkanku pada kakekmu? Brett berkata dengan acuh tak acuh, memperkenalkanmu padanya. Apakah kau memang pantas? Keluarga Camden kini sedang mengalami kemunduran. Bahkan pada masa puncaknya beberapa waktu lalu, mereka masih kalah dari keluarga Howard. Hailey menggigit bibirnya, merasa tidak senang karena dimarahi olehnya. Kamu bilang kamu akan memberiku 150 juta dolar, jadi kamu harus memenuhi janjimu dan memberiku uang itu sekarang. Pada akhirnya, Hailey hanya mencoba meminta uang kepada Brett. Tidak seperti Hailey yang tidak meminta uang.
Brett tertawa dan berkata, aku bilang aku akan memberimu 150 juta dolar jika kau melahirkan anak laki-laki, tapi sekarang aku tahu bahwa kau memberiku seorang anak perempuan, dan Jordan seorang anak laki-laki. Aku tidak suka perempuan, jadi aku tidak menginginkan putriku itu. Kau bisa menjaganya sendiri. Brett hendak pergi saat mengatakan itu, tetapi Hailey segera menariknya dan bertanya, bagaimana kau bisa begitu kejam? Dia darah dagingmu. Memiliki seorang putri sangatlah menyenangkan, dia akan selalu menjadi gadis kesayangan ayah. Tahukah kau betapa Jordan menginginkan putri itu menjadi miliknya? Namun, kau bahkan tidak menghargainya. Aku tidak peduli. Aku memberimu seorang putri, jadi meskipun kau tidak memberiku 150 juta dolar, kau harus memberiku 75 juta dolar. Asalkan kau memberiku 75 juta dolar, kau bisa menjauh dari semua urusan yang berhubungan dengan putri kita. Aku akan membesarkannya sendiri. Brett memikirkannya dan merasa bahwa 75 juta dolar tidaklah berarti banyak baginya. Melihat wajah cantik Hailey, Brett tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan menempelkannya di wajah halus Hailey. Kamu cantik sekali. Putri kita pasti akan secantik kamu. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Hailey terkejut sekaligus gembira. Kalau begitu, segera transfer uangnya kepadaku. Brett mengamati Hailey dengan senyum sinis dan berkata, Hailey, berat badanmu benar-benar turun setelah hamil dan kamu tampak seperti wanita muda yang belum melahirkan. Cek, cek, cek. Bagaimana kalau begini? Kamu temani aku ke hotel, layani aku dengan baik, dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Hailey mulai ragu-ragu. Kali ini dia datang dengan tujuan utama agar Jordan tetap tinggal. Akan tetapi, sekarang setelah Jordan dan Victoria bersama lagi, dia tidak punya kesempatan lagi. Oleh karena itu, Hailey mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menemanimu. Brett langsung mencium Hailey dan berkata, ayo pergi, sayang. Hailey berbalik dan menatap Drew sekilas. Drew, rahasiakan ini untukku dan pastikan untuk tidak memberi tahu Jordan. Jangan lupa bahwa aku orang terkaya di keluarga sekarang. Drew menggertakkan giginya dengan marah dan tidak punya pilihan selain setuju. Namun, Brett tampaknya sengaja ingin Jordan mengetahuinya, jadi dia sengaja menginap di kamar di Hotel Intercontinental tempat Jordan menginap. Di dalam kamar mewah itu, Hailey yang ramping berbaring di pelukan Brett dan bertanya, sayang, aku mendengar kakekmu menyebutkan di pesta pernikahan bahwa ayah Jordan memenjarakan seseorang atau sesuatu. Apakah kakekmu membenci Jordan? Apakah keluargamu akan menentang keluarga Stelle? Brett tertawa dan berkata, ya, Jordan benar-benar membuat kakekku marah dengan memilih untuk berdamai dengan Victoria Clarke. Sudah berakhir baginya.